Pemirsa, untuk memberikan pemahaman menjelang pelaksanaan pemilu presiden 2019 termasuk pemilihan legislatif, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Bakes Bangpol memberikan sosialisasi kepada 3 pilar di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Melalui kegiatan ini, Bakes Bangpol Kabupaten Blitar melibatkan sejumlah narasumber untuk memberikan materi sekaligus arahan kepada peserta sosialisasi. Lalu seperti apakah berlangsungnya acara tersebut? Berikut ini kita simak tayangan selengkapnya. Bertempat di ruang rapat Candi Penataran, Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol menggelar sosialisasi untuk 3 pilar, yakni Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtibmas Kabupaten Blitar. Sosialisasi tentang pemilihan umum tahun 2019 bertemakan sinergitas dan soliditas 3 pilar kunci mewujudkan kondusivitas daerah yang diselenggarakan selama 3 hari ini. Selain diikuti 3 pilar, juga melibatkan sejumlah narasumber yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang persiapan jelang pemilu 2019. Baik, pada kesempatan ini saya sampaikan, jadi nanti dalam kita menjelang pemilu, yaitu baik Pilpres maupun Pileg di 2019, kita awali sosialisasi 3 pilar, yaitu meliputi Kepala Desa, kemudian juga Babinsa, dan juga Babin Kamtibmas se-Kabupaten Blitar. Yang kita bagi dalam 3 tahap. Yang pertama kita mulai kemarin tanggal 16 sampai tanggal 18. Jadi wilayah kita ini ada 248 desa dan kelurahan. Tentunya kita mengundang ini dalam 3 sesi, yaitu yang pertama meliputi Kades, kemudian juga Babinsa, Babin Kamtibmas di wilayah barat, kemudian wilayah timur hari ini, yang terakhir adalah wilayah selatan. Kita harapkan dengan 3 pilar ini nanti kita sosialisasi, diharapkan bisa ikut mensukseskan Pileg maupun Pilpres yang akan datang. Digelarnya sosialisasi tentang pemilu oleh Bakes Bangpol Kabupaten Blitar ini tak lain untuk meningkatkan sinergitas dan soliditas 3 pilar agar di dalam pelaksanaannya nanti bisa saling koordinasi, saling menukar informasi dari tingkat desa atau kecamatan sampai kabupaten. Kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada segenap jajaran tim koordinasi dan fasilitasi, sehingga kegiatan sosialisasi pemilihan umum tahun 2019 alhamdulillah dapat terselenggara. Hadirin dan peserta sosialisasi yang saya hormati, pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan umum diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa dan rakyat untuk menjaga kualitas pemilihan umum tersebut. Sosialisasi pemilihan umum sungguh memiliki nilai yang sangat strategis dan penting. Mengingat melalui sosialisasi ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi untuk menciptakan pemilu yang demokratis serta meningkatkan angka partisipasi politik masyarakat dalam pemilu serentak di tahun 2019 nanti. Saya berharap kegiatan sosialisasi ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antara pemangku kepentingan pemilu dalam upaya menciptakan pemilihan umum yang demokratis dan diharapkan masyarakat nantinya dengan penuh antusias menggunakan hak pilihnya secara aman tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jadi untuk pemilu tahun 2019 ini merupakan hajat besar dari negara kita, Republik Indonesia ini. Tentunya untuk pelaksanaan pemilu ini
kesuksesannya ini harus didukung oleh semua elemen, baik dari TNI, Polri, maupun dari jajaran eksekutif, maupun bahkan dari jajaran legislatif, dan tentunya ini juga dari semua tokoh-tokoh masyarakat. Kita menginginkan pemilu di Kabupaten Blitar ini pemilu damai, jadi betul-betul pesta demokrasi yang kita laksanakan di Kabupaten Blitar ini. Di hari pertama, ada 4 orang narasumber yang menyampaikan materi untuk peserta sosialisasi. Salah satunya tentang pengertian pemilu serta teknis pemilu legislatif dan pemilu presiden wakil presiden tahun 2019 oleh Ketua KPU Kabupaten Blitar. Dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Tentunya dari Bapak Ibu sekalian ini sudah jauh hari sebelumnya, bahkan sekarang ini masih masuk di tahun 2018 kita sudah mulai persiapan, dan tentunya semua akan terlibat di dalam menyongsong pemilu tahun 2019. Dari pengertian pemilu sendiri adalah untuk melaksanakan secara langsung pemilihan umum yang bebas, rahasia dan jujur adil, dan itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan ini diselenggarakan dalam pemilu tahun 2019 nanti. Ini beda dengan pemilu sebelumnya. Karena nanti dalam pemilu 2019 ini akan memilih presiden dan wakil presiden, kemudian DPRD, DPD, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Nah, itu berarti nanti ada 5 surat suara, dan itu juga tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lanjut. Fungsi dari pemilu ini adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, yaitu untuk memilih pergantian elit politik atau untuk pergantian dari pemimpin yang mana dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan ada beberapa indikator itulah yang nanti dilaksanakan dalam pemilu secara demokratis. Penyelenggara dan peserta pemilu, penyelenggara ini sekarang ada 3, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan pesertanya dari partai politik untuk pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kota. Untuk perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Kemudian untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden ini diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, itulah peserta pemilu. Pertama adalah menyamakan persepsi di antara pemangku kepentingan ini, sehingga kepala desa, kelurahan, Babin Desa dan Babin Kaptipmas bisa memahami peraturan-peraturan apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga dalam pelaksanaan pemilu nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Materi selanjutnya yang disampaikan kepada 3 pilar dari Kecamatan Udanawu, Wonodadi, Srengat, Ponggok, Sanan Kulon, dan Klego ini yaitu tentang netralitas ASN dalam pemilu dan tugas Bawaslu oleh bagian koordinator divisi SDM Bawaslu. Tugas Bawaslu sebagai apa? Di sini yang
Tugas saya adalah membacakan, tidak memberitahukan, membacakan nanti aturan-aturan yang harus kita amanahkan dan harus kita sampaikan ke panjenengan semua. Pencegahan, selanjutnya ada pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu dan larangan dalam pelaksanaan pemilu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Panwaslu Desa, Kelurahan, dan pengawasan TPS dalam melakukan pengawasan. Di jajaran kita, kalau di KPU itu jajarannya sampai beribu-ribu. Kalau kita cukup beratus-ratus aja. Di kecamatan itu ada, setiap kecamatan ada 3 komisioner yang kantornya ada di kecamatan masing-masing di 22 kecamatan di Kabupaten Blitar. Ada 3 di desa, di tempat panjenengan, Bapak Kepala Desa yang ada yang namanya PPL. PPL itu ada 1 setiap desa. 1 setiap desa, dan nantinya setelah kita satu minggu sebelum TPS itu ada yang namanya PTPS, pengawas tempat pemungutan suara. Itu nanti kalau sekarang masih ada PPL, Panwas di kecamatan, dan Bawaslu di kabupaten. Strategi pengawasan kita adalah menentukan fokus dan strategi pengawasan. Kedua, pengawasan langsung. Ketiga, koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan. Nah, ini adalah termasuk konsolidasi kita dengan Kesbangpol. Ini juga salah satu tugas Kesbangpol juga. Ini adalah salah satu tugas kita juga untuk mensosialisasikan ini. Pelaksanaan sosialisasi kita bagi 3 hari, Pak. Yang hari pertama itu dari kecamatan Danau, Wonodadi, Serengat, Ponggok, Sanan Kulon, dan Megok. Sedangkan untuk hari kedua besok kita undang peserta dari Garum, Talun, Gandosari, Linyi, Selopuro, Doko, dan Kesamben. Sedangkan untuk hari ketiga yaitu kita undang peserta dari Kagunangan, Bakung, Wonotirto, Sutorjaya, Panggung Rejo, Wates, dan Kaligrama.